Pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Reza Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Ledakan hebat diduga bersumber dari tabung gas 3 kg terjadi di Bandung, Jawa Barat. Akibat ledakan, 2 warga mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Ledakan hebat terjadi sekitar pukul 8 pagi saat warga sedang beraktivitas. Warga mengaku sempat mencium bau gas sebelum ledakan terjadi. Itu ledakannya gede, lumayan besar kan, karena kita radius sekitar 50 meter aja ke depan. Waktu saya lagi beres-beres di depan tuh, nggak siap lah getarannya Pak, ledakannya. Itu gas 3 kilo atau gas berapa? Kalau lihat di lapangannya gas 3 kilo sepertinya kan. 2 korban yang alami luka bakar teridentifikasi sebagai pemilik rumah dan seorang pedagang gas keliling. Usai dibawa ke Puskesmas Babakan Sari, korban dirujuk ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Itu si gas tuh dia udah punya satu, bau dan bunyi, bocor. Namun oleh si korban, Ibu Nur Hayati ini tidak tercium karena ruangannya mungkin agak tertutup. Ibu Ika datang untuk memastikan untuk gas yang awal. Saat memastikan gas awal itu, terjadilah ledakan. Getaran akibat ledakan terasa hingga radius 50 meter. Ledakan menghancurkan 3 bangunan. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Mailana, iNews melaporkan. 30 rumah terbakar usai terjadi kerusuhan warga di distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Kerusuhan warga yang terjadi di Kabupaten Yalimo menyebabkan 30 rumah terbakar. Kabid Humas Polda Papua menyebut bahwa aparat keamanan yang mencoba mengendalikan situasi ikut terluka. Polisi mengimbau agar warga bisa menahan diri. Pemirsa, pengendara mobil menabrak sejumlah pengendara sepeda motor di Kabupaten Bogor. Akibat ulah pengendara yang ternyata pecandu narkoba, 7 korban luka berat. Detik-detik mobil menabrak pengendara motor terekam kamera pengawas di Jalan Raya Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga sopir mobil dalam pengaruh narkoba dan melaju dengan kecepatan tinggi. Akibatnya sejumlah pengendara motor ditabrak hingga terpental beberapa meter. Warga yang geram dengan ulah pelaku merusak mobil milik pelaku. Beruntung, pelaku akhirnya bisa diamankan oleh petugas sebelum menjadi sasaran amuk massa. Total 8 orang menjadi korban dan dirawat intensif di rumah sakit. Ya, dari arah Cadas Gampar, kecepatan tinggi, mungkin dia lagi narkoba. Banyak korban juga sih Mas, ada 7 orang. 7 orang semuanya ada yang luka parah 1. Ya, jadi kita ngamanin si pengendara dari amukan massa, Mas. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Pelaku diamankan ke Polres Bogor, sementara korban luka dilarikan ke Rumah Sakit PMI Bogor untuk mendapatkan perawatan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Salah menginjak pedal rem, seorang wanita pengemudi menabrak satpam hingga tersungkur di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Laju mobil baru berhenti setelah mobil menabrak tiang listrik. Sebuah mobil tiba-tiba melaju tak terkendali hingga menabrak petugas keamanan hingga terpental dan tersungkur di Sekolah Ukrida Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pengemudi seorang wanita SM 37 tahun.
diduga salah menginjak pedal yang seharusnya rem malah gas. Akibat kejadian ini, petugas keamanan RB menderita luka di bagian kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara hasil pemeriksaan polisi, sopir saat kejadian hendak menjemput anaknya pulang sekolah. Namun tiba-tiba korban yang berdiri di depan mobil untuk mengatur parkir malah ditabrak pengemudi hingga tersungkur. Video kecelakaan yang terekam kamera dashboard ini pun viral. Sementara kasus kecelakaan ini tidak berlanjut karena hukum dan diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Wonosobo mendatangi Mapolres Wonosobo menuntut hukuman mati pelaku pembacokan yang menewaskan anggota Kodim 0707 Wonosobo. Warga merasa kehilangan karena korban merupakan sosok panutan. Masa madati halaman Mapolres Wonosobo meminta agar pelaku Iwan yang sudah ditangkap dihadirkan ke hadapan publik. Mereka bahkan mengejar mobil yang membawa pelaku. Menurut Ruli Hairul Anas, perwakilan warga, masa yang berjumlah ratusan ini merupakan warga desa Jambusari, Kecamatan Kertek, yang merupakan tetangga korban. Korban merupakan tokoh masyarakat sekaligus anggota TNI. Warga menuntut hukuman mati terhadap pelaku. Karena almarhum merupakan sosok yang sangat luar biasa di mata warga Jambusari. Kira-kira yang datang berapa Pak tadi Pak? Ya kurang lebih sekitar ratusan. Tuntutannya gimana Pak? Hukuman mati. Tidak ada tawar-menawar hukuman mati. Harga mati tidak bisa ditawar lagi. Pak, dengan ditangkapnya pelaku ini gimana, warga gimana? Ya warga merasa senang, tapi dengan catatan harus hukuman mati. Kapolres Wonosobo AKBP Muhammad Kasim Akbar Bantilan langsung menemui warga dan memastikan penanganan kasus pembunuhan anggota TNI ini akan berjalan transparan dan sesuai prosedur hukum. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Sebelumnya, tim gabungan TNI Polri menangkap pelaku pembacokan anggota TNI hingga meninggal dunia di restoran di Wonosobo. Pelaku ditangkap usai buron selama 36 jam. Polisi menangkap Iwan, warga desa Sedayu Sapuran, Wonosobo di sebuah rumah kosong di desa Kepil, Wonosobo bersama teman perempuannya Senin siang. Pelaku sempat buron selama 36 jam pasca pembacokan yang menyebabkan salah satu anggota TNI dan Dim 0707 Wonosobo meninggal dunia. Insiden bermula dari keributan antara pengunjung di Resto Saka. Melihat kejadian, korban berusaha melerai. Namun tak disangka, pelaku malah menyerang korban dengan senjata tajam. Korban menderita luka parah hingga dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Sayangnya, nyawa korban tak tertolong. Pelaku penganiayaan korban meninggal dunia yang terjadi di wilayah Wonosobo sudah berhasil diamankan dan ditangkap. Dan sekarang pelaku dalam proses hukum yang berlaku. Motifnya apa dan motifnya? Untuk motif masih kita dalami ya, karena pelaku baru tertangkap. Nanti sambil jalan baru kita ketahui apa sebenarnya motifnya. Sementara Komandan Kodim 0707 Wonosobo menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada polisi dan berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Ditangkap kemudian sudah diserahkan ke kepolisian, kemudian untuk proses hukum selanjutnya kita menyesuaikan dengan kasus yang dihadapi. Yang jelas kita memang mendorong nanti untuk hukuman seberat-beratnya. Tapi sekali lagi kita serahkan ke proses hukum yang berlaku. Polisi masih terus mendalami motif penyerangan yang dilakukan oleh pelaku. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan.